we have one final session. Ya, jadi kita masuk kepada sesi terakhir kita. And I want to tell you about two different experiences. Dan saya mau menceritakan tentang dua pengalaman yang berbeda. One goes all the way back to when I was a young person. Yang satu adalah dulu ketika saya masih muda. Many of you are old enough that you probably remember the Vietnam War. Ya, mungkin ada dari antara saudara yang cukup tua untuk mengerti tentang perang Vietnam. And one of the things that I remember about the Vietnam War Salah satu hal yang saya ingat mengenai perang Vietnam is that it really divided our country in the United States. bahwa itu benar-benar memisahkan kami di Amerika. And for many people who did not think the war should be happening, Dan untuk banyak orang yang berpikir seharusnya tidak ada perang tersebut, they took their anger out on the soldiers who were returning from war. mereka kemudian menumpahkan amarah mereka kepada prajurit-prajurit yang kembali dari peperangan itu. And so many times soldiers, sometimes severely wounded soldiers, would come back and they would be verbally assaulted. Ya, jadi kadang-kadang ada tentara-tentara yang sudah luka parah kembali dari peperangan itu, dan mereka kemudian akan dihina, They would be insulted, dicaci maki begitu, and they would be the target of hate. dan mereka akan menjadi target dari kebencian. And I remember some friends of mine who served in Vietnam. Dan saya ingat teman-teman saya yang kemudian mengabdi di dalam peperangan Vietnam itu, And how difficult it was for them to come back and be treated that way. dan betapa sulitnya bagi mereka untuk kembali dan diperlakukan seperti itu. By contrast, Secara kontras, 4 or 5 years ago, 4-5 tahun yang lalu, I was in London Heathrow Airport. ya, saya ada di London di Airport Heathrow. At 11 o'clock in the morning on November 11th. Ya, dan itu adalah jam 11 pagi November 11. Throughout the United Kingdom, November 11th is known as Remembrance Day. Dan di Inggris, maka November 11 itu adalah hari peringatan, Where you honor those who died in military service in war. di mana mereka mengingat mereka dan menghormati orang-orang yang sudah meninggal di dalam peperangan. Now, if you've ever been to Heathrow, you know that it might be the most cosmopolitan airport in the world. Kalau saudara pernah di Airport Heathrow, saudara akan melihat bahwa itu adalah salah satu airport yang paling kosmopolitan. It seems as though every country in the world converges on Heathrow. Ya, sih seakan-akan bahwa semua negara di dunia itu berkumpul di Heathrow. And so a couple of minutes before 11 o'clock, Jadi beberapa menit sebelum jam 11, the announcer came over the public address system maka ada suatu pengumuman yang diumumkan and said, in a couple of moments at 11 o'clock exactly, dan mengatakan beberapa menit lagi persis jam 11, we are going to be having a moment of silence to remember those who have died in battle for their country. ya, kita akan mengadakan keheningan untuk mengingat kepada mereka yang sudah meninggal di dalam peperangan. We are asking that you stop all commerce and all conversation. Ya, jadi kami meminta kalian semua menghentikan semua perdagangan dan percakapan, And that you would respect this moment of silence as we honor the dead. dan kamu harus menghormati keadaan hening ini sebagai suatu penghormatan kepada mereka yang sudah meninggal. And I remember standing there thinking, yeah, this is going to work. Dan saya berpikir, wah, mana mungkin ini berhasil. But at 11 o'clock precisely, Tetapi pada tepat jam 11, the announcer came back on and said, the moment of silence will now begin. ya, dan kemudian pengumuman mengatakan bahwa keadaan hening ini sekarang mulai, And the whole airport went silent. dan seluruh airport itu hening. I've never heard thousands of people be so quiet. Saya tidak pernah mendengar ada ribuan orang bisa sehening seperti itu. And I thought about that. Dan saya memikirkan akan hal itu. And I compared that to the experiences of my friends from Vietnam. Dan saya membandingkan dengan pengalaman teman saya dari Vietnam. And it seemed to me that both are true. Dan sepertinya kedua-duanya benar. That soldiers uniquely Ya, bahwa tentara secara unik are universally reviled, itu adalah secara universal rivalis, they were mocked, ya, secara universal mereka itu dibenci, but they're also universally respected. tetapi secara universal juga mereka dihormati. That in fact both are true. Dan kedua-duanya benar. We hate
what war or sin or hatred sometimes forces soldiers to have to do. Ya, kita membenci apa yang perang, kebencian yang kemudian memaksakan para serdadu harus melakukan apa yang harus mereka lakukan. And yet we admire and respect the courage that it takes to do those things. Tetapi kita juga mengagumi, menghormati keberanian yang diperlukan untuk melakukan apa yang dilakukan para serdadu tersebut. All of that to say this. Ya, semuanya itu adalah untuk mengatakan hal ini. The life of a soldier is a difficult life. Kehidupan seorang prajurit adalah kehidupan yang sulit. And yet, in spite of the difficulties of life as a soldier, Tetapi walaupun kehidupan yang sulit itu sebagai seorang serdadu, even a soldier is not beyond the reach of the gospel. tetapi bahkan seorang serdadu bukannya tidak bisa dijangkau oleh Injil atau masih bisa dijangkau oleh Injil. Even a soldier is not beyond the power of the cross of Jesus Christ. Bahkan seorang prajurit masih ada di dalam jangkauan kuasa daripada Injil untuk menjangkau mereka. And so as we have seen the trials of Jesus through the experience of Pilate, Karena itu setelah kita melihat pengadilan Tuhan Yesus melalui pengalaman Pontius Pilatus and the Via Dolorosa through the experience of Simon of Cyrene, dan Via Dolorosa melalui pengalaman Simon orang Sirene, I want us to finish our time today by looking at the events of the cross through the eyes of a soldier. saya mau menyelesaikan kisah kita hari ini dengan melihat salib dari pengalaman para serdadu. Turn, if you would, to Matthew 27, Mari kita melihat dari Matius 27, and that's where we're going to begin. dan itulah bagaimana kita akan mulai. And we're going to be looking at a centurion. Dan kita akan melihat pada seorang perwira. Now, before we look at the crucifixion through the eyes of this centurion, Dan sebelum kita melihat penyalipan dari kacamata seorang perwira ini, it's important for us to, again, get some background so we have context for our conversation. adalah penting kita melihat latar belakang supaya kita mendapatkan konteks daripada percakapan yang dituliskan. The word centurion comes from the Latin word centum. Centurion itu adalah diambil dari kata Latin centrum. And a centum was 100. Centum itu angka 100. So a centurion was an officer over 100 troops. Jadi centurion, seorang perwira, adalah seorang yang mengepalai serdadu yang terdiri dari 100 orang. Now the way this worked within the Roman army Dan bagaimana ini kemudian berlaku di dalam ketentaraan Romawi, is that the largest group within the Roman army was a legion. di mana grup yang paling besar di dalam tentara Romawi adalah legion. A legion was made up of 10 cohorts. Dan legion itu terdiri dari 10 kohos. Those cohorts would have about 600 troops in them. Ya, setiap kohort ada kira-kira 600 serdadu. Each cohort would divide into 3 maniples. Dan setiap kohort akan dibagi menjadi 3 menopause. Each maniple had 2 centuries. Dan setiap menopol itu mempunyai 2 centurion atau perwira itu. So while a centurion was a leader of 100 men, Jadi kalau seorang centurion itu adalah pemimpin atas 100 serdadu, he was not very high on the chain of command. tetapi sebenarnya jabatannya tidak terlalu tinggi. He would be the equivalent of a company commander. Ya, jadi dia mungkin kita sebut sebagai sebuah komandan dari sebuah pasukan. If that terminology makes sense in your military. Ya, saya tidak tahu apakah terminologi itu masuk akal di dalam kemiliteran di negara ini. In relationship to the United States Army, Kalau kita lihat di dalam serdadu Amerika, he would be like a top sergeant. dia mungkin adalah sersan yang atas, ya. And that speaks very personally to me because my oldest son is in the United States Army. Ya, dan itu secara pribadi berarti bagi saya karena anak saya yang paling tua itu ada di dalam ketentaraan Amerika. He's been in the Army for 13 years. Dia sudah melayani di ketentaraan 13 tahun. And he's now a sergeant first class. Dan dia sekarang adalah sersan tingkat 1. So when I think of a centurion and his position in the army, Jadi ketika saya memikirkan tentang centurion, perwira itu di dalam ketentaraan itu, I think about my son and his position. ya saya memikirkan tentang anak saya dengan posisinya. And they're very similar. Dan itu sangat mirip. Now, the centurion was never off duty.
Seorang perwira itu, centurion itu tidak pernah tidak bertugas. They lived in two different worlds, Mereka hidup di dalam dua dunia yang berbeda, but they were always on duty regardless of which world they were in. tetapi mereka selalu bertugas dimanapun dunia yang mereka hidupi. One of the worlds in which they lived was the world of battle and combat. Salah satu dunia yang mereka hidupi itu adalah dunia peperangan. And when they were in combat, the role of the centurion was to implement strategy and lead from the front. Ya, jadi kalau mereka sedang berperang, maka peran dari perwira itu adalah dia memikirkan strategi untuk berperang dan mereka akan ada di garis depan. It was not his role to determine strategy, it was only his role to implement the strategy of someone else. Mereka bukan merencanakan strategi, mereka akan melaksanakan strategi dan mereka ada di garis depan. Jadi bukan pembuat strategi. And at the same time, he would not command his troops from the rear, he would lead them from the front. Dan kita harus mengerti bahwa dia tidak akan memerintahkan serdadunya dari belakang, dia akan memimpin serdadunya dari depan. And so a centurion was very familiar with combat. Jadi seorang perwira, centurion, sangat mengerti akan namanya peperangan. And not only familiar with combat, but familiar with combat in a very personal way. Dan mereka bahkan mengerti peperangan itu dengan cara yang sangat pribadi. In today's military, you could have someone thousands of miles away targeting someone with a drone. Ya, dan sekarang di zaman kita seseorang bisa mentargetkan sesuatu ribuan mil, ya, jadi bukan benar-benar di medan perang. But in the Roman army, all combat was hand-to-hand combat. Tetapi pada zaman Romawi, semua peperangan itu benar-benar berhadapan lawan secara fisik. If you were a centurion, you knew what it was to be at risk of your life, and you knew what it was to take someone else's life. Jadi kalau kamu adalah seorang perwira, kamu tahu artinya bahaya nyawamu terancam dan kamu tahu artinya mengambil nyawa orang lain. By the same token, they lived in another world. Tetapi pada saat yang sama atau dengan cara yang sama kita melihat mereka juga hidup di dunia yang berbeda. And they were always on duty in that world as well. Dan mereka juga selalu akan bertugas di dalam dunia yang satu ini. When they were out of battle, they still had to care for their men. Ketika mereka tidak di dalam peperangan, mereka tetap harus memelihara orang-orang yang di bawah mereka. This would include disciplining inappropriate behavior. Ini termasuk memberikan disiplin kalau anak buahnya melakukan hal-hal yang tidak pantas. It would include arbitrating disagreements among the troops. Termasuk misalnya menjadi pemutus atau penengah di dalam pertengkaran yang terjadi di antara anak buahnya. Sometimes it would include providing security details for visiting dignitaries. Kadang-kadang juga mereka harus memberikan pelayanan yang secara mendetil untuk menjaga pejabat-pejabat yang datang. Sometimes it would involve police actions in occupied territories. Dan kadang-kadang mereka juga harus melakukan tindakan seperti seorang polisi di mana mereka harus menduduki satu tempat. And sometimes it would involve executions. Dan kadang-kadang termasuk di dalamnya mereka harus melakukan hukuman mati. With Roman citizens, Dengan warga Romawi, execution was almost always done by beheading. ya, maka hukuman mati hampir selalu dilakukan dengan memenggalkan kepala. This is what Paul's talking about in Romans when he speaks about the reigning authority not bearing the sword in vain. Dan itulah yang Paulus maksudkan ketika di dalam surat Roma dia mengatakan bahwa tidak sia-sia pemerintah menyandang pedang. It was seen as a deterrent to crime. Dan itu dilihat sebagai pencegah kriminal. But for non-Romans, Tetapi untuk orang-orang yang bukan warga Romawi, execution was almost always by crucifixion. maka hukuman mati hampir selalu adalah melalui penyalipan. When we come to Matthew 27 and we see the centurion at the cross, Dan ketika kita masuk kepada Matius 27 dan kita melihat seorang perwira yang ada dekat salib, he is there performing the actual execution. dia ada di sana untuk melaksanakan eksekusi itu, hukuman mati itu. As we understand the role of a centurion, Kalau kita mengerti peran daripada seorang perwira,
When you put the whole picture together, what you must understand is this. Ketika kita kemudian memberikan semua gambaran itu, ya menyatukan semua gambaran itu, maka hal ini yang harus kita mengerti. Centurions were soldiers who had been hardened by their lives. Seorang perwira adalah seorang tentara yang kekerasan hidupnya sudah membuat dia menjadi keras. By the time you made it to the rank of centurion, Ketika kamu bisa naik pangkat menjadi seorang perwira, you had no doubt killed dozens of men in combat, setidak-tidaknya mungkin kamu sudah membunuh lusinan orang di dalam peperangan, and dozens more by execution. dan mungkin lusinan orang juga dengan melakukan hukuman mati. Death was the constant reality of your existence. Kematian merupakan suatu realita yang terus-menerus ada di dalam kehidupannya. And either you became hardened against that reality, Dan itu bisa menyebabkan dua hal, kamu menjadi dikeraskan oleh realita tersebut, or you went mad. atau kamu menjadi gila. Now, this centurion Perwira ini is actually one of 7 centurions that are mentioned in the New Testament. ini adalah salah satu dari 7 perwira yang disebutkan di dalam Perjanjian Baru. And this is really important. Dan ini benar-benar penting. In the New Testament, through the Gospels and the book of Acts, Di dalam Perjanjian Baru, baik di dalam Injil maupun Kisah Para Rasul, whenever you see a centurion stepping onto the pages of Scripture, ketika kita melihat seorang perwira dimasukkan di dalam lembaran Alkitab, we must remember what we talked about earlier kita harus ingat apa yang kita tadi bicarakan. when we discussed the tap of the spear. Ketika kita berbicara tentang sentuhan tombak, We must remember that the Roman legions were an occupying force. kita harus ingat bahwa Legion Romawi adalah tentara yang sudah menduduki atau menang atas tempat tersebut. They were there to crush resistance. Mereka di sana untuk menghancurkan semua pemberontakan. They were there to remind the local citizens that they had been defeated. Mereka di sana untuk mengingatkan orang-orang lokal bahwa orang-orang lokal itu sudah kalah. And as a result of that, the occupying troops were hated by the local people. Dan karena itu tentara-tentara yang menduduki tempat itu dibenci oleh orang-orang lokal. And that's why it's so interesting to me Karena itu kenapa begitu menarik bagi saya that of the 7 centurions mentioned in the New Testament, bahwa dari 7 perwira yang disebutkan di dalam Perjanjian Baru, every one of them is spoken of with high regard and respect. setiap perwira itu dituliskan dengan rasa hormat. The people hated the Roman soldiers. Orang-orang membenci serdadu Romawi. They hated the reminders that they had been defeated. Mereka membenci bahwa mereka selalu diingatkan bahwa mereka sudah kalah. Yet every time a centurion is shown in the pages of Scripture, they're spoken of well. Ya, tetapi setiap kali seorang perwira disebutkan di dalam lembaran Alkitab, mereka disebutkan dengan rasa hormat, dengan baik. You might remember the centurion in Matthew chapter 8. Mungkin saudara ingat perwira di dalam Matius 8. He's been stationed in Capernaum. Dia di tempat di Kapernaum. And when you take Matthew's account and Luke's account and put it together, Dan kalau kita melihat catatan Matius dan Lukas dan kita kombinasikan, kita gabungkan, we're told that this centurion in Capernaum, kita diberitahu bahwa perwira di Kapernaum ini, that he loved Israel, bahwa dia mencintai Israel, that he had actually out of his own money paid for a synagogue to be built in Capernaum. bahwa dari kantongnya sendiri dia memberikan persembahan untuk membangun sebuah sinagoga di Kapernaum. And even though he was a Roman, Dan walaupun dia seorang Romawi, in a custom and culture where slaves were treated like disposable objects, di dalam budaya dan tradisi di mana para budak itu diperlakukan seperti barang yang dapat dibuang, he came to Jesus begging Jesus to help his sick servant boy. dia datang memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan budaknya yang sakit. This is a very remarkable description of a Roman centurion. Dan ini adalah suatu gambaran yang sangat menakjubkan tentang seorang perwira Romawi. Think about the centurion in Acts chapter 10. Coba pikirkan tentang perwira di dalam Kisah 10. The centurion named Cornelius. Seorang senturian perwira yang bernama Cornelius. He's described as an honorable man Dia disebutkan sebagai orang yang terhormat. and a man who was sympathetic towards the faith of Israel. Seorang yang simpatik terhadap iman Israel.
And he is a man who sends for Simon Peter to come so that he can hear the message of Jesus. Dan dia adalah orang yang mengundang Simon Petrus supaya dia dapat mendengarkan pesan dari Yesus Kristus. Even though battle-hardened soldiers, Walaupun mereka adalah serdadu yang sudah dikeraskan oleh peperangan, even though they were men with blood on their hands, walaupun mereka adalah orang-orang yang berlumuran darah, tangan mereka berlumuran darah, even though they were the hated occupiers, walaupun mereka adalah orang-orang yang dibenci, ya, orang-orang yang berkuasa yang dibenci, every single centurion in the New Testament is spoken of respectfully. tetapi setiap perwira yang disebutkan di dalam Perjanjian Baru disebutkan dengan penuh rasa hormat. And there's a reason for that. Dan ada alasan untuk itu. Ancient Roman historians tell us Sejarawan kuno yang menceritakan tentang Romawi mengatakan kepada kita that centurions were the best men in the Roman army. bahwa perwira-perwira itu adalah orang-orang terbaik di dalam kemiliteran Romawi. The way that you became a centurion Cara kamu bisa menjadi seorang perwira, was that you were promoted to that position by a tribune. kamu diangkat kepada posisi itu oleh seorang tribun. And it was all on merit and character. Dan itu semua adalah berdasarkan hasil yang kamu lakukan dan berdasarkan karakter. If a person was a centurion, Kalau seorang itu menjadi seorang perwira, that automatically meant that they were a man of high character, itu berarti mereka adalah orang-orang dengan karakter yang sangat baik. a man of high integrity. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai integritas tinggi. And I think that helps us to understand why they were not hated in Israel but respected. Dan itu mungkin menyebabkan kita bisa mengerti mengapa mereka tidak dibenci tetapi dihormati di Israel. They were the best men in the Roman army. Ya, mereka adalah orang-orang terbaik di dalam kemiliteran Romawi. And one of those Roman centurions is now standing at the foot of Jesus' cross. Dan salah satu perwira itu sekarang berdiri di dekat salib Yesus. In Romans 27, beginning in verse 50. Di dalam Matius 27 dimulai dengan verse 50. 50 ayat 50. Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. And behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. And the earth shook. Dan terjadilah gempa bumi. And the rocks were split. Dan bukit-bukit batu terbelah. And the tombs were opened. Dan kuburan-kuburan terbuka. And many of the saints who had fallen asleep were raised. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. And coming out of the tombs after his resurrection, they entered the holy city and appeared to many. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Now the centurion and those who were with him keeping guard over Jesus, Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus, when they saw the earthquake ketika mereka melihat gempa bumi, and the things that were happening, dan apa yang telah terjadi, they became very frightened mereka menjadi sangat takut, and said, "Truly this was the Son of God." lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Now there's a lot going on there. Ya, jadi banyak hal yang terjadi di sana. But once again, let's go back and reconstruct the events of the night. Tapi sekali lagi mari kita merekonstruksikan apa yang sudah terjadi dari malam sebelumnya. Because once again, having the full context gives us fuller understanding. Sekali lagi memiliki konteks yang utuh akan membantu kita mengerti apa yang terjadi. In John 18, Di dalam Yohanes 18, the arresting force moves into the Garden of Gethsemane to take Jesus captive. serdadu yang mau menahan Yesus kemudian masuk ke taman Getsemani untuk menahan Yesus. John tells us that as a part of that mob arresting Jesus, Dan Yohanes mengatakan bahwa bagian dari kerumunan yang datang untuk menahan Yesus, that there was a cohort itu ada kohort. of Roman soldiers. Dan itu adalah kohort dari serdadu Romawi. That means that in the arrest of Jesus, there was anywhere from 200 to 600 Roman soldiers involved. Berarti pada waktu penahanan Yesus ada kira-kira 200 sampai 600 tentara yang terlibat. And with those 200 to 600 troops would have been anywhere from 2 to 6 centurions. Berarti karena ada 200 sampai 600 tentara, berarti ada 2 sampai 6 perwira. Bible scholars believe that this centurion at the cross was one of the centurions in the garden.
Para ahli Alkitab mengatakan bahwa perwira yang di dekat salib Yesus adalah salah satu perwira yang pergi ke Taman Getsemani tersebut. Because it seems that when a centurion was involved in an arrest, Karena biasanya kalau seorang perwira terlibat di dalam suatu penahanan, they would be involved in the process all the way to its conclusion. maka mereka akan terlibat di dalam proses itu sampai kepada penyelesaiannya. Whether the person was vindicated Apakah orang itu mungkin dinyatakan tidak bersalah or executed. atau dieksekusi. And so this Roman centurion Jadi perwira Romawi ini has been walking the events of the passion of Jesus with Christ. jadi sudah berjalan bersama-sama dengan Yesus di dalam perjalanan penderitaannya itu. Again, this centurion is a man who understands death. Dan ingat, seorang perwira adalah seorang yang mengerti arti kematian. He has killed many times. Dia sudah sering membunuh. And now he stands at the foot of Christ's cross, Dan sekarang dia berdiri di dekat salib Yesus. and he declares, truly this was the Son of God. Dan berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Now, why would he make a statement like that? Kenapa dia mengatakan pernyataan seperti itu? We've already seen that title, Son of God, was reserved for Caesar. Kita sudah melihat bahwa sebutan anak Allah itu hanya diperuntukkan untuk kaisar. For a Roman soldier to use that term to describe anyone other than Caesar would be treasonous. Dan kalau seorang serdadu Romawi memakai titel itu anak Allah kepada orang lain selain kaisar, itu adalah pengkhianatan. As he stands at the foot of the cross, Dan ketika dia berdiri di kaki salib tersebut, we would expect him to be utterly unmoved by what he sees. kita mungkin berpikir bahwa dia sama sekali tidak akan tersentuh dengan apa yang dia lihat. He's seen death dozens of times. Dia sudah melihat kematian lusinan kali. Why should this death make any difference? Kenapa kematian itu harus membuat perbedaan? But there's plenty of evidence for him to not have any concern for this dying man. Banyak bukti untuk membuat dia tidak peduli kepada orang yang mati ini. Remember, having been the arresting officer, Ingat bahwa sebagai seorang perwira yang ikut menahan Yesus, he would have been present at the Jewish trials. dia juga akan hadir pada waktu pengadilan orang Yahudi. He would have heard the accusations against Jesus. Dia akan mendengar tuduhan-tuduhan yang dinyatakan kepada Yesus di dalam pengadilan Yahudi itu. From Jesus' own people. Dari orang-orang atau umat Yesus sendiri. He would have been at the Roman trials Dia juga akan hadir di dalam pengadilan Romawi tersebut. and would have seen his own commander-in-chief condemn Jesus to death. Dan sudah melihat bahwa pemimpinnya sendiri itu sudah memutuskan untuk mengeksekusi Yesus. As a man familiar with death, Sebagai seorang yang begitu kenal dengan kematian, watching a man die melihat seseorang mati who is hated by his own people yang dibenci oleh orangnya sendiri and by your government, dan oleh pemerintahanmu, why would this Roman soldier care about the death of one more man? ya kenapa perwira Romawi itu harus peduli dengan kematian satu orang lagi? There is plenty of evidence to argue against it. Jadi banyak alasan untuk berargumentasi bahwa dia tidak akan tersentuh. But there's also plenty of evidence Tetapi juga banyak bukti to see this death differently. untuk melihat bahwa kematian ini berbeda. He has seen the beatings that Jesus suffered. Dia sudah melihat pukulan-pukulan yang didera kepada Yesus. In fact, in John 19, Dan bahkan di dalam Yohanes 19, when Jesus is being tortured and scourged, ketika Yesus disiksa ya dan dicambuk, the soldiers who put a crown of thorns on Jesus' head, Yesus serdadu yang kemudian menaruhkan mahkota duri di atas kepala Yesus, the soldiers who scourged Jesus with the cat of nine tails, ya, dan serdadu yang mencambuk Yesus dengan cambuk yang dengan 9 cabang, the soldiers who were punching Jesus in the face, serdadu yang kemudian meninju Yesus di mukanya, those were soldiers in this centurion's troop. mereka adalah serdadu-serdadu yang ada di bawah perwira ini.
he would have seen not only what they did to Jesus, Dia akan telah melihat bukan saja apa yang mereka lakukan pada Yesus, but how Jesus responded to him. tetapi juga bagaimana Yesus berespon terhadap tindakan-tindakan itu. Do you think that might have impacted him Apakah saudara berpikir bahwa itu mungkin mempengaruhi dia? when he stood at the foot of Jesus' cross Ketika dia berdiri di kaki salib Yesus and heard Jesus say, "Father, forgive them"? dan mendengar Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Do you think he heard that very often when he was bringing about executions? Apakah saudara berpikir dia akan sering mendengarkan ucapan seperti itu ketika dia melaksanakan hukuman penyaliban pada orang-orang lain? Do you think he heard that very often when he was killing other men in combat? Apakah saudara berpikir bahwa dia akan sering mendengar pernyataan seperti itu ketika dia membunuh orang-orang dalam peperangan? May I suggest to you that everything he saw about Jesus marked Jesus as different. Ya, saya mau menyarankan bahwa segala sesuatu yang dia dengar mengenai Yesus atau dari Yesus menandai Yesus berbeda dengan yang lainnya. This Roman soldier would have stood there and listened as Jewish witnesses in the trials contradicted each other. Serdadu Romawi itu akan mendengar ketika di peradilan Yahudi, maka para saksi mata mengatakan hal-hal yang saling bertolak belakang. And the religious establishment condemned Jesus anyway. Dan para pemimpin agama kemudian tetap menyatakan Yesus bersalah. He would have seen the crowd calling for Barabbas instead of Jesus. Dan dia sudah mendengar kerumunan meminta Barabas yang dilepaskan dan bukan Yesus. And seen how Jesus reacted to that. Dan melihat bagaimana Yesus bereaksi terhadap kenyataan itu. Throughout this long day, Ya, melalui hari yang sangat-sangat panjang ini, he kept hearing one thing over and over again. dia terus mendengarkan satu hal berulang dan berulang. He claims to be the Son of God. Dia mengklaim sebagai anak Allah. The people standing at the foot of the cross. Orang-orang yang berdiri di kaki salib. If you're the Son of God, come down from the cross. Kalau memang kau adalah anak Allah, turunlah dari salib. He would hear the thieves on either side of Jesus. Dia akan mendengar penyamun yang di sebelah kanan dan kiri Yesus. If you're really the Son of God, come down and save yourself and us with you. Kalau engkau benar-benar anak Allah, selamatkanlah, turunlah dari salib, selamatkanlah dirimu dan selamatkan kami. He keeps hearing these things over and over again. Dia terus mendengarkan hal yang sama ini berulang kali. And he keeps watching how Jesus reacts to everything. Dan dia terus mengawasi bagaimana Yesus bereaksi terhadap segala hal ini. And now at the end of the day, Dan sekarang pada akhirnya, when Jesus gives up the ghost and dies, ketika Yesus menyerahkan rohnya dan meninggal, this Roman soldier, tentara Romawi ini, based on everything he has seen, berdasarkan segala sesuatu yang telah dia lihat, comes to one conclusion. kemudian menyimpulkan satu hal. The crowd is wrong. Kerumunan itu salah. The religious leaders were wrong. Para pimpinan agama itu salah. Those two thieves are wrong. Dua penyamun itu salah. My commander-in-chief is wrong. Dan pimpinan saya itu salah, komandan saya salah. Indeed, this is God's Son. Sesungguhnya ini adalah anak Allah. And what I'd like to suggest to you is that there are two significant things that contribute to this conclusion. Dan saya mau menyarankan bahwa ada dua hal yang penting yang mengkontribusikan kepada konklusi ini. The first thing that contributes to it is what he has observed from Jesus himself. Pertama adalah berdasarkan apa yang diamati dari Yesus itu sendiri. He has observed so many of these crucifixions. Dia pasti sudah melihat begitu banyak penyalipan yang terjadi. But he has never observed one where the dying person offers forgiveness. Tetapi dia tidak pernah mengamati ada orang yang disalibkan itu yang menawarkan pengampunan. Where the dying person accepts injustice. Bahwa seorang yang sedang sekarat itu menerima ketidakadilan yang terjadi pada dirinya. Where the dying man talks to God like he really was his father. Ya, bahwa seorang yang sekarat itu berbicara kepada Bapa di surga seakan-akan benar-benar dia adalah anaknya. Through the course of these hours, he has been very close to Jesus. Di dalam jam-jam yang berlalu ini, perwira ini sangat dekat keadaannya dengan Yesus.
And he cannot deny the fact that Jesus is different from anyone else he's ever crucified. Dan dia tidak dapat menyangkal bahwa Yesus sangat berbeda dengan orang-orang yang pernah dia salibkan. But not only does he see the difference in Jesus, Tetapi bukan hanya dia melihat perbedaan yang ada pada Yesus, a difference that he cannot deny. suatu perbedaan yang tidak dapat dia sangkali, He sees the impact of creation, tetapi dia juga melihat pengaruh dari ciptaan. and he cannot deny that either. Dan dia juga tidak dapat menyangkali apa yang terjadi. At noon, Pada siang hari, when the sky goes dark, ketika langit menjadi gelap, and it's like midnight in the middle of the day, dan itu seperti seakan-akan sudah tengah malam, padahal itu adalah tengah hari. it is as if all creation itself is mourning the death of the Creator. Itu seakan-akan seluruh ciptaan ini mereka berkabung atas kematian Sang Pencipta. In all of the lives that this centurion has ever taken, Di dalam keseluruhan, di dalam semua nyawa yang pernah diambil oleh Sang Perwira ini, he has never seen this. dia tidak pernah melihat keadaan seperti ini. When Christ yields his spirit and dies, Ketika Yesus menyerahkan rohnya dan mati, the earth itself responds with an earthquake that shatters Jerusalem. bumi itu sendiri berespon dengan gempa bumi yang menghancurkan Yerusalem. He has never seen this at a crucifixion before. Yang menggetarkan, mungkin yang menggetarkan Yerusalem. Dia tidak pernah melihat kejadian ini pada penyaliban. He sees the difference in Jesus at his death. Dia melihat perbedaannya pada Yesus ketika Yesus mati. And he sees the difference in how creation responds to Jesus at his death. Dan dia melihat perbedaan bagaimana ciptaan ini berespon terhadap kematian Kristus. And this battle-hardened soldier who is very familiar with death, Dan serdadu ini yang sudah dikeraskan oleh kematian yang sudah dia sangat kenal. verse 54 of Matthew 27 says, became very frightened. Matius 27 ayat 54, Matius mengatakan bahwa orang ini, perwira ini menjadi sangat takut. The accusation of others against Jesus Tuduhan-tuduhan orang lain terhadap Yesus becomes the final conclusion of this centurion about Jesus. itu menjadi konklusi terakhir yang perwira ini katakan tentang Yesus. The crowd had mocked Jesus for claiming to be God's son. Kerumunan telah menghina Yesus, mengolok-olok Yesus karena dia mengklaim sebagai anak Allah. This Roman soldier says, no, he actually is God's son. Tetapi tentara Romawi ini mengatakan, tidak, kerumunan, kamu salah, sungguh ini adalah anak Allah. And when he realizes that, Dan ketika dia menyadari hal itu, he became very frightened. dia menjadi sangat takut. Little wonder, is there? Tidak mengherankan bukan? It's one thing to crucify just another criminal. Adalah satu hal kamu menyalibkan kriminal yang lain. It's another thing to see the earth split wide open Tetapi adalah satu hal melihat bumi terbelah. and realize that you have executed the Son of God. Dan menyadari bahwa kamu telah menyalibkan anak Allah. It is a stunning moment in human history. Dan itu adalah suatu peristiwa yang sangat mengejutkan di dalam sejarah manusia. Because just like the dying thief Karena seperti penyamun yang sekarat, who began the event of the cross mocking Jesus yang memulai dengan penyalipannya dengan menghina Yesus, and ended his time on the cross trusting Jesus, tetapi pada akhirnya di dalam kayu salib dia percaya kepada Yesus. this Roman soldier began the event of the cross Dan perwira Romawi itu memulai pada awal dari penyalipan ini inflicting suffering on Jesus, dengan mendera atau memberikan penderitaan kepada Yesus, and he ends the event of the cross. tetapi dia menyelesaikan peristiwa salib itu That Jesus is nothing less than God's own son. dengan menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah sendiri. It's one thing for one of Jesus' disciples to say this. Adalah satu hal kalau murid Tuhan Yesus yang menyatakan hal ini. It's another thing for Martha, the sister of Lazarus, to say this at her brother's grave. Dan adalah hal yang lain ketika Marta, saudara dari Lazarus, mengatakan tentang hal ini pada waktu Lazarus mati. But for a Roman soldier to say this Tetapi untuk seorang tentara Romawi mengatakan hal ini, is nothing short of remarkable. ini adalah suatu hal yang sangat menakjubkan. Because what he understood
Karena apa yang dia mengerti? Was that this was no ordinary execution. Bahwa ini bukan suatu hukuman mati yang biasa. And the witness of nature displayed no ordinary power. Dan kesaksian daripada ciptaan menunjukkan ini bukan kuasa yang biasa. Because the man on the middle cross was no ordinary person. Karena orang yang disalibkan di tengah itu bukan orang yang biasa. And he feels compelled to make an extraordinary confession. Dan karena itu dia merasa bahwa dia harus menyatakan suatu pengakuan yang sangat luar biasa. And it's because of what he has seen in Jesus. Dan karena apa yang sudah lihat di dalam diri Yesus. And what he has seen in creation. Dan apa yang telah dia lihat dalam ciptaan. When I read about this event. Ketika saya membaca peristiwa ini. And this Roman centurion. Mengenai perwira Romawi ini. Who is not named in Scripture. Yang tidak diberi nama di dalam Alkitab. But tradition tells us that his name was Petronius. Tetapi tradisi mengatakan namanya adalah Patronius. It makes me wonder if perhaps we will see Petronius in heaven. Dan itu membuat saya bertanya-tanya, mungkin kita akan menemukan Patronius di surga. And we hear his story. Dan kita akan mendengarkan kisahnya. Of how he went from a crucifier to a disciple. Bagaimana dia berubah dari seorang yang menyalibkan menjadi seorang murid. From a killer to a rescued. Ya, dari seorang pembunuh menjadi seorang penyelamat. When I think of him standing at the foot of the cross. Ketika saya memikirkan dia berdiri di kaki salib. Looking up at Jesus. Yang melihat ke atas kepada Yesus. And declaring him to be God's son. Dan menyatakan Yesus adalah anak Allah. I remember the words of Isaac Watt. Saya mengingat seruan dari atau perkataan Isaac Watt. In the great classic hymn. Ya, di dalam himne yang sangat terkenal, klasik. When I survey the wondrous cross. Ketika aku melihat keajaiban daripada salib. On which the Prince of Glory died. Di mana Raja Damai itu mati. My richest gain I count as loss. Apa yang menjadi kekayaanku selama ini aku anggap sebagai suatu kehilangan. And pour contempt on all my pride. Dan memandang rendah kepada semua kesombonganku. There is something jarring about Christ on the cross. Ada sesuatu yang begitu mengagetkan mengenai Yesus di kayu salib. That even breaks through to an unreachable soldier. Yang bahkan bisa menjangkau kepada seorang serdadu yang sudah begitu dikeraskan, yang tidak dapat dijangkau biasanya. And a man familiar with death. Seorang yang sudah begitu dekat atau kenal dengan kematian. Suddenly recognizes the Prince of Life. Mendadak melihat tentang seorang raja hidup, raja kehidupan. The story of this centurion. Cerita tentang perwira ini is a powerful story. Itu adalah suatu kisah yang sangat berkuasa. But we also know that that's not the end of the story. Tetapi kita juga tahu bahwa itu bukan akhir dari kisah ini. Because 3 days later, karena 3 hari kemudian, in spite of a Roman guard guarding his tomb, walaupun sekumpulan serdadu Romawi menjaga kuburannya, this same Jesus, Yesus yang sama ini, conquered death and stepped out of that tomb. Menaklukkan kematian dan keluar daripada kuburan tersebut. So that having conquered death, jadi setelah menaklukkan kematian, he could offer us life. Dia dapat menawarkan kita kehidupan. So that having conquered death, sehingga setelah menaklukkan kematian, he could not only offer us eternal life later, bukan saja dia bisa menawarkan kepada kita kehidupan kekal nantinya, he could offer us abundant life now. Tapi dia juga dapat menawarkan kepada kita kehidupan yang penuh kelimpahan sekarang ini. The events surrounding the cross of Jesus Christ, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar penyaliban Yesus, are the most important story in human history. Adalah kisah-kisah yang paling penting di dalam sejarah manusia. But the events surrounding the cross, tetapi kisah-kisah yang ada di sekitar penyaliban itu, are not the end of the story. Itu bukan akhir daripada kisah ini. Because there's an empty tomb. Karena ada kuburan kosong. And there's a coming king. Dan ada raja yang akan datang. And the one who was once dead is now alive forevermore. Dan seseorang yang tadinya telah mati, sekarang sudah hidup dan akan hidup terus dalam kekekalan.
and He is our King. Dan Dia adalah Raja kita. Thanks for joining us for this year's Bible Conference. We trust that it's been a great day for you as we've studied the Scriptures together. And I want to invite you in advance to next year's conference as we'll look at the life of Elisha, one of the most overlooked and yet one of the most important characters in all the Old Testament. So make plans now to join us again next year for our Bible Conference on Elisha, Filling Big Shoes. We hope to see you back then.